Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini anak-anak ibu sekalian, ada yang nggak hadir? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran kita hari ini ialah sholat fardu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat, menjelaskan ketentuan azan, iqomah, dan sholat fardu dengan benar. Yang pertama di sini Ibu akan membahas masalah azan. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua, pengertian iqomah. Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan atau saf dan meluruskannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan azan tadi adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktu sholat. Dan di sini kebiasaan kita adalah setelah kita mendengarkan azan di masjid, kita bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan setelah itu akan dikumandangkan iqomah untuk bersiap-siap segera didirikan atau dikumandangkan jamaah segera mengambil barisan dan meluruskannya. Setelah azan, kita akan memberi pengertian atau menjelaskan pengertian sholat. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat fardu itu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sebelum kita mengerjakan sholat, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, Islam. Jadi kita sebagai umat Islam wajib mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, yaitu itulah yang disebut dengan sholat fardu. Yang meliputi tadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bagi umat Islam, sholat yang 5 waktu ini adalah hukumnya wajib. Arti siapa yang meninggalkannya berdosa dan mengerjakannya berpahala. Dan ketentuan yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 4. Sebelum kita sholat yang harus diperhatikan, yang pertama, suci dari hadas dan najis. Dan yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, masuk waktu sholat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Ya, di sini Ibu jelaskan suci dari hadas dan najis. Sebelum kita mengerjakan sholat,
terlebih dahulu kita perhatikan atau kita periksa. Nah, terlebih dahulu kita berwudu untuk menghilangkan hadas dari kita untuk mengerjakan sholat. Karena tadi yang pertama itu syarat sah. Supaya sholat kita itu sah, harus suci dari hadas dan najis. Baik dari pakaian, tempat. Nah, itu harus kita periksa apakah memang sudah bersih atau sudah suci. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat di sini dijelaskan bagi seorang muslim dan muslimah itu ada batas sampai di mana aurat seseorang itu. Apalagi kita dalam mengerjakan sholat. Arti aurat di sini adalah batasnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi seorang muslimah khususnya itu auratnya itu yang boleh nampak muka dan telapak tangan. Makanya kita seorang muslimah kalau mau mengerjakan sholat itu harus memakai mukena. Dan yang ketiga, masuk waktu sholat. Nah, kita sholat harus sudah masuk waktunya. Umpamanya sholat maghrib. Kita sholat di jam 4 itu nggak mungkin. Nanti sholat kita nggak sah. Berarti harus dapat masuk waktu sholat. Yang ketiga, keempat, menghadap kiblat. Sebelum kita mengerjakan sholat, terlebih dahulu kita tentukan mana arah kiblat kita. Baru kita kerjakan sholat. Itu ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga adalah rukun sholat. Sebelum kita sholat, kita harus mengerjakan rukun sholat. Yang pertama, rukun sholat itu ada 13. Berdiri bagi yang mampu. Jadi ini kita sebagai umat Islam yang pertama rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumaknina, iktidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, duduk di antara dua sujud dengan tasahud akhir, dan membaca bacaan tasahud akhir, mengucapkan salam dan tertib berturut-turut. Jadi ketentuan sholat yang ketiga itu adalah rukun sholat. Harus kalau ada salah satu rukun sholat ini tertinggal, berarti sholat kita itu nanti tidak sah. Selanjutnya, sunat-sunat sholat. Sunat-sunat sholat juga ada 10. Sunat sholat ya, sholat itu yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat antara lain yang pertama mengangkat kedua tangan. Jadi kita waktu mengucapkan takbiratul ihram itu harus mengangkat kedua tangan, bangkit dari ruku dan berdiri dari tasahud awal. Bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bertasbih ketika rukuk dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasahud awal, membaca doa kunut saat sholat subuh, dan mengucapkan salam kedua. Jadi itulah syarat ketentuan sholat yang keempat. Dan yang kelima yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi nanti bisa sholat kita itu batal, ada yang menyebabkannya, yaitu yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Terbukanya aurat, makan atau minum, berbicara atau bersuara selain sholat, banyak bergerak dengan sengaja, menambah gerakan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, dan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Jadi di sini
Ibu akan menjelaskan kalau nanti salah satu ini rukun hal-hal yang membatalkan sholat ini, kita terbukanya aurat kita, berarti sholat kita ini nanti batal. Jadi sampai di sini masalah pengertian sholat fardu dan ketentuan sholat fardu, anak-anak ibu sekalian, ada yang kurang jelas? Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.